Agustina dari kelas 4A IAT Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Nah, pada video kali ini aku akan sedikit membahas mengenai Shahih Ibnu Hibban. Kitab Shahih Ibnu Hibban. Nama lengkap Imam Ibnu Hibban adalah Abu Hatim Muhammad Ibnu Hibban Ibnu Ahmad Ibnu Hibban Al-Tamimi Al-Busti. Beliau dilahirkan di Busta, sebuah kota di negara Afghanistan pada tahun 267 Hijriah. Imam Ibnu Hibban diperkirakan wafat pada saat berusia 67 tahun. Imam Ibnu Hibban memiliki kunyah yakni Abu Hatim Al-Busti. Sebagai seorang ahli hadis ternama, beliau mendapat gelar Al-Hafidh, sebuah gelar kehormatan yang hanya disematkan pada pakar hadis. Imam Ibnu Hibban lahir di tengah-tengah keluarga yang sangat kental dengan nuansa religius, sehingga beliau tumbuh menjadi seorang muslim yang taat beribadah. Imam Ibnu Hibban dikatakan sedikit terlambat dalam menuntut ilmu. Akan tetapi, beliau sangat bersungguh-sungguh dan memaksimalkan kemampuannya dalam belajar. Beliau mendatangi ulama-ulama senior pada zamannya di kota-kota dan di desa-desa tempat mereka tinggal, yang bertujuan untuk mendapat sanad yang lebih tinggi. Adapun beberapa negara yang pernah ia lalui yakni Sijistan, Harah, Marwa, Tasqiyan, Bukhara, Nisabur, Tehran, Basrah, Baghdad, Kufah, Damaskus, Mesir, dan yang lainnya. Adapun beberapa guru beliau yang terdapat di dalam kitabnya yakni kitab Shahih Ibnu Hibban. Yang pertama ada Abu Abbas Ahmad bin Ali bin Muthanna Al-Mawsun. Yang kedua ada Hasan Asy-Syaibani. Yang ketiga ada Abu Abbas Muhammad bin Hasan Al-Athqalani. Yang keempat ada Abu Ishaq bin Musa bin Mujassi Al-Jurjani. Dan adapun beberapa murid beliau yakni Abu Abdullah Hakim An-Naisaburi, Abu Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi Ad-Daruqutni, Abu Abdullah Muhammad bin Ishaq bin Mandah, Abu Ali Mansur bin Abdullah Al-Zahabi Al-Harawi, Abu Hasan Muhammad bin Ahmad Al-Zawzani, dan masih banyak yang lainnya. Adapun karya beliau yang paling terkenal ialah Shahih Ibnu Hibban. Kitab ini sebelum berjudul Shahih Ibnu Hibban, judul aslinya adalah At-Taqasim wa Al-Anwa. Berikut ini beberapa penilaian para ulama terhadap sosok Imam Ibnu Hibban. Ibnu Hajar, sebagaimana telah diketahui bahwasanya Imam Ibnu Hibban tidak melazimkan bahwa hadis yang beliau keluarkan dalam kitab sahihnya haruslah sahih menurut ulama lainnya. Tetapi terkadang ada hadis yang kedudukannya di bawah sahih. Hal itu secara umum tidak menyalahi persyaratan yang beliau tetapkan. Bahkan secara umum beliau termasuk ulama yang cukup konsisten dengan persyaratan tersebut. Kemudian hal ini ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Athqalani dengan perkataan beliau, apabila ditetapkan demikian, maka engkau mengetahui bahwa hukum hadis-hadis yang ada di dalam kitab Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban adalah sah, yang dengannya dapat dijadikan sebagai argumentasi, karena berada dalam kisaran antara sahih dan hasan, selama tidak tampak pada sebagiannya ilat godibah atau cacat yang berat. Setelah kita mengetahui beberapa kepribadian beliau, sekarang kita fokus ke kitab karya Imam Ibnu Hibban, yakni Shahih Ibnu Hibban. Bisa teman-teman lihat di samping kanan ini foto isi dari kitab Shahih Imam Ibnu Hibban. Sedangkan foto samping kiri ini adalah cover dari kitab Shahih Ibnu Hibban. Perlu kita ketahui bahwasanya Imam Ibnu Hibban dalam menulis kitab ini ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, Imam Ibnu Hibban banyak melihat jalur-jalur riwayat khobar, kemudian sedikitnya pengetahuan orang-orang dengan yang sahih diantaranya, dan kesibukan mereka dari khobar-khobaran sahih dengan menulis khobar-khobar palsu dan menghafal khobar-khobaran salah serta terbolak-balik. Adapun faktor yang kedua,
bahwa ulama yang menulis sunan-sunan adalah ahli fikih dan ahli agama. Mereka ini lebih memperhatikan jalur periwayatan hadis daripada muatan hadis itu sendiri. Dengan kata lain, maka masih banyak lagi hadis yang mesti kita teliti. Adapun penamaan kitab ini sebelum berjudul Sahih Imam Ibnu Hibban seperti yang kita ketahui saat ini, judul asli dari kitab ini ialah At-Taqasim wa Al-Anwa. Dan nama lengkapnya sesuai yang diberi oleh penulisnya ialah Al-Musnad As-Sahih ala At-Taqasim wa Al-Anwa min ghairi wujud qat'in fi sanadiha wala thubut jarhin fi naqliha. Yang maksudnya musnad yang sahih berdasarkan pembagian-pembagian dan jenis-jenis tanpa adanya keterputusan dalam sanadnya dan tanpa tetapnya cacat pada orang-orang yang meriwayatkannya. Inilah pemberian asli dari Imam Ibnu Hibban sebagai musannifnya. Kitab Sahih Imam Ibnu Hibban memuat kira-kira 7.448 hadis. Ada sekitar 4.800 hadis yang sama-sama dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Bukhari Muslim atau salah satunya. Sisanya kira-kira ada 1.647 hadis yang tidak terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban bersama dengan Malik, Abdul Razak, Ahmad, dan pengarang kitab Sunan. Ada pula hadis-hadis yang hanya dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban saja. Nah, Sahih Imam Ibnu Hibban tidak lepas dari 5 bagian ini. Setiap bagian memiliki aneka ragam bentuk atau bab di dalamnya. Misalnya yang pertama mengenai perintah-perintah yang Allah wajibkan terhadap hambanya. Ini ada 110 bab dan setiap bab memuat beberapa hadis. Yang kedua, larangan-larangan yang Allah haramkan bagi hambanya. Yang ketiga, kabar-kabar dari Allah yang wajib diketahui. Ini memuat 80 bab. Kemudian yang keempat, ibadah yang Allah perbolehkan untuk hambanya. Dan yang terakhir, perbuatan Nabi Muhammad SAW yang ia lakukan sendiri, tidak untuk umat. Nah, ini memuat kira-kira 50 bab. Jadi jumlah seluruhnya adalah 400 bab. Dalam menyusun kitab ini, Imam Ibnu Hibban menerapkan sebuah metode asing yang dihasilkan oleh nalarnya, yang diwarnai dengan kemampuan untuk menyusun serta berkreasi, kemudian diprogram dengan ilmu usul dan juga ilmu kalam. Adapun sesuatu yang mendorongnya melakukan itu adalah sesuai dengan apa yang ia sebutkan di dalam muqaddimahnya, bahwasanya Imam Ibnu Hibban ini ingin membawa manusia untuk menghafal sunnah. Beliau tidak mendapatkan strategi dalam hal itu kecuali dengan membagi sunnah ke dalam bagian-bagian. Kemudian setiap bagian terbagi menjadi jenis-jenis. Dan setiap jenis mencakup hadis-hadis. Jadi maksudnya dalam hal itu adalah mengikuti penataannya Al-Quran. Sebab sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu terdiri dari juz-juz. Kemudian setiap juznya mencakup surat-surat. Setiap surat mencakup ayat-ayat. Sebagaimana sulit bagi seseorang untuk mengetahui tempat ayat tertentu dalam Al-Quran kecuali dengan menghafalnya. Sehingga seluruh ayat akan berada di depan kedua matanya. Maka demikian pula sulit baginya untuk mengetahui hadis tertentu di dalam kitabnya apabila orang tersebut tidak pernah bermaksud untuk menghafalnya. Adapun kelebihan dari kitab Sahih Ibnu Hibban, yang pertama, tidak terjadinya keterputusan sanad. Kemudian yang kedua, tidak ada kecacatan dari orang yang meriwayatkannya. Kemudian yang terakhir, mengandung faedah-faedah yang lengkap. Ketika ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Adapun kekurangan dari kitab ini yang pertama ialah penyusunan yang digunakannya sangat-sangat langka, sehingga sulit untuk seseorang menemukan hadis yang dicarinya di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Kemudian yang kedua, dalam melakukan istinbat, kesimpulan yang dihasilkan oleh Imam Ibnu Hibban ini berbeda. Penilaian beberapa para ulama. Imam As-Sakhawi pernah berkata, ada yang mengatakan bahwa buku yang paling sahih setelah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah Sahih Ibnu Khuzaimah dan juga Sahih Ibnu Hibban. Sementara menurut Imam Ibnu Hajar, As-Suyuti berkata bahwa Ibnu Hibban sempurna dalam mematuhi syarat-syaratnya, sementara Al-Hakim tidak sempurna.